Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, biaunillah, biidnillah, biridhoillah, Bapak dan Ibu BCA Islamic Center, mohon perhatiannya. Ustadz sampaikan kajiannya sekarang. Kita tadi sudah berdoa, sudah belajar ilmu tajwid, kemudian sudah membaca, dan saatnya sekarang kita memahami Al-Quran ini. Marilah kita biasakan beristiqomah membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa berdakwah dengan Al-Quran ini. Baik, hari ini akan kita lihat surat ke-7 ayatnya 37. Coba diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman atlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum qalu aynama kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Coba minta tolong yang ada tarjamahnya dibaca artinya. Siapa yang ada tarjamahnya? Oke, yang keras. Maka Bu Tuti, maka siapakah Siapakah yang lebih zalim ada makanya ya? yang Ada makanya ya, Bu? Maka ya, silahkan yang keras. Nggak ada di saya. Iya, silahkan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, manakah sembahan yang bisa kamu sembah selain Allah? Mereka, orang musyrik, menjawab, semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka memberikan kesaksian diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ya, maka siapakah yang lebih dolim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfuz. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami atau malaikat untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasanya kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir.
Ya, jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang orang-orang kafir, Ibu bisa mengingat kembali dalam surat kedua ayat 6 dan 7. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang apabila diperingatkan atau tidak diperingatkan, mereka tidak mau beriman. Jadi diperingatkan aja nggak mau beriman, ya, apalagi tidak diberi peringatan. Berarti bahasanya itu apa? Adanya seperti tidak ada. Ya, itu nggak boleh. Jadi kalau mestinya diberi peringatan, itu mestinya malah ingat. Itu tidak diberi peringatan, ya tetap ingat. Karena dia mengingat-ingat terus. Itu orang yang beriman begitu. Jadi orang beriman itu kalau diberi peringatan, dia semakin tebal imannya. Kalau orang munafik, surat Al-Baqarah 8-20, bahasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gak leren blas. Amblas saya, bablas angine jere bututi itu. Bablas angine. Lah iku jelek begitu itu ya. Jadi kalau diberi peringatan ya kita ingat. Kalau diajak tobat ya tobat, kalau diajak sholat ya sholat, kalau diajak ngaji ya ngaji, begitu. Itu orang beriman ya. Al-Baqarah 1-5. Baik, hari ini mari kita lihat penjelasannya. Ayat ini menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah dan ayat-ayatnya adalah pekerjaan yang paling dolim. Jadi pekerjaan yang paling dolim itu adalah berdusta kepada Allah dan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya itu berarti apa, Bu? Al-Qur'an, Al-Hadis, termasuk Al-Hadis. Siapa yang berani dengan Al-Qur'an, berani dengan Al-Hadis, berarti sama dengan berani kepada Allah dan Rasulnya. Ya, siapa yang berdusta, maka Allah mengatakan kamu orang yang paling dolim. Ya, mengada-adakan dusta dan kebohongan terhadap Allah ialah mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah. Loh Bu, hal-hal yang tidak diwajibkan malah dia sendiri membuat kewajiban. Ya, tidak boleh. Jadi kita itu ya harus mengikuti kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, perintah-perintah yang diperintah Allah dan Rasulnya harus kita amalkan. Hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya harus kita tinggalkan. Mestinya gitu ya. Tapi ini repot. Ya, dia ini membuat apa tadi, kebohongan terhadap Allah, mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah. Boleh nggak Bu bilang hal-hal yang wajib Allah tidak mewajibkan terus sampean bilang wajib gitu? Itu kira-kira dusta nggak? Boleh. Tidak boleh ya Bu ya. Ya, memutar balikkan hukum-hukum. Ya, hukum-hukum diputar balik, makanya tidak jadi terbaik, tapi jadi apa? Terbalik. Nah, sekarang ini zaman terbalik, sudah balik semua ke rumah masing-masing. Ya, bola balik, balik bulet. Ya, bulet ya. Ya, begitu ya. Jadi harus kita pelajari. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Loh Bu, zaman terbalik Bu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Atau berani mengatakan bahwa Allah beranak dan bersekutu. Mendustakan ayat-ayat Allah berarti menolak, mempermainkan dan mengejeknya. Perbuatan mereka dianggap sebagai perbuatan yang paling dolim. Mereka akan menikmati kesenangan di dunia untuk sementara. Loh Bu, jadi senangnya sementara Bu. Sementara itu maksudnya apa? Kalau dia masih hidup.
senangnya hidup, mari hidup, langsung kasih itu diganti dengan azab yang pedih. Jadi di barzahnya itu dijadikan sebagai neraka. Jadi barzah itu awal dari akhirat. Bisa jadi taman surga, bisa jadi taman-taman neraka. Makanya kita harus belajar supaya kita tahu. Namun di akhirat mereka akan diadab dengan azab yang sangat pedih. Itulah ketentuan Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adabin ghalid. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam adab yang keras. Surat Luqman ayat 24. Loh, senang-senang sebentar, bene sakarpe kono, bene sakarpe, jungkir balik sakarpe kono. Mari ngono disikat sama Gusti Allah. Mati langsung nangis geruk-geruk. Aku ki nandi saiki, nondi anakku, nondi bojoku, gak roh blah, karena gak pernah ngaji, ya gak ngerti. Ya, makanya orang yang ngaji itu akan tahu alam dunia, alam barzah, alam akhirat, bahkan sampai tentang surga neraka itu tahu, karena dalam Al-Qur'an itu firman-Nya Allah ya Bu ya. Jadi kita tahu semuanya gitu ya. Kemudian ketika orang yang dolim itu menikmati kesenangan di dunia, tiba-tiba hal itu berakhir karena ajalnya sudah tiba. Ketika malaikat mau datang mencabut nyawanya, barulah timbul, ngerti timbul? Ngerti Pak? Mumbul. Barulah timbul penyesalan loh. Ujuk-ujuk timbul penyesalan ya. Ketika malaikat mengajukan pertanyaan kepadanya, manakah orang-orang yang kamu seru selama ini? Takoki, ndi kancamu sing mbok senengi kok? Sing biasa nek melaku mundur kok. Sing biasa nek melaku terbalik kok. Ndi kancamu sing gak tahu salat kae? Sing gak tahu ngaji kae? Ndi saiki wong tak tempilinge ngene. Dek kelowah. Ra iso jawab ya. Mana itu yang kamu sembah dulu? Minta tolong dan tidak mau menyembah dan minta tolong kepada Allah. Ya, tidak mau minta tolong ya. Kemudian tidak mau menyembah dan meminta tolong kepada Allah. Lah disuweneni sama malaikat ya. Panggillah mereka untuk menolong kamu agar terhindar dari bahaya api neraka yang kamu hadapi ini. Nah, dikon nyeluk, celukon saiki kancamu. Ndi sing biyen bodyguardmu iku, sing sering backing sampean iku. Sing mbok bangga-banggakno biasa iku. Kon rene saiki tak tonyone kene. Lha peneng gak iso apa-apa. Bareng jawab ngono tok. Mana dia? Tak ngono. Mbah pae ngomong apa? Ndi sing iko? Sing biyen mekiti iko. Kancamu sing mekiti kon ndi saiki? Jawab ngono. Ya ora iso karena sudah dikunci ya ngono isone ya. Makane tapi kalau orang beriman lancar kaya ngaji ngene iki. Oh, Gusti kula nggih ngaji, riyen nggih salat, kula nggih enggak ada kanca-kanca. Lah sapa jenenge ya? Niku Pak Bambang jenenge, Bu Tuti, Bu Rahayu, Pak Iksan, Pak Wawan. Guru kula Pak Jainal niku, terus Mah Yani suwe iki gak ketok mbok nondi. Mudah-mudahan sehat ya teman-teman semua yang tidak bisa hadir hari ini. Ya, saya lanjutkan tinggal sedikit. Tapi apa daya, dengan sangat menyesal mereka menjawab, orang-orang yang kami sembah dan kami mintai tolong sudah hilang lenyap dari kami.
Kami tidak tahu kemana pergi dan di mana tempatnya. Putuslah harapan kami untuk mendapatkan pertolongan darinya lho Pak. Sing diduk-dukno lho Pak, gak iso nulungi Pak. Ternyata sing iso nulungi yang ngaji sampean, sholat sampean, kurban sampean, haji umroh sampean, sedekah sampean Pak. Sing iso nulungi sampean sok mben ya. Maka dengan terus terang mereka mengakui bahwa mereka telah menjadi kafir dan sesat karena menyembah dan meminta tolong kepada berhala-berhala dan pemimpin-pemimpin yang mereka persekutukan dengan Allah loh. Jadi jangan taat kepada para pemimpin siapapun orangnya. Kalau orang itu menyuruh durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu ojo ditaati. Sopo ae wis ya, sopo ae, mbuh pak guru, mbuh teman, mbuh ayah, mbuh ibu, tapi harus dengan bahasa yang baik, ya santun ya, jangan sampai nyengkrek-nyengkrek, jangan sampai emosi, nggak boleh ya. Terakhir, kejadian yang digambarkan ini adalah peringatan dan ancaman Allah terhadap orang kafir agar berhati-hati, jangan mengikuti propaganda dan tipu daya seseorang yang akibatnya akan membawa kepada kekafiran dan kesesatan ya. Jadi kalau jenengan dalam kondisi mendapatkan hidayah, maka suwunke ya Bu ya, suwunke hidayah orang-orang yang kafir itu supaya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kalau orang-orang yang sakit hatinya, orang-orang munafik, didoakan ojo kok wong munafik iki wis pateni ae, aja ngono. Doakan, ya Allah berilah dia taubat nasuha. Ya Allah, orang-orang munafik dari bangsa jin dan manusia yang ada di bumi ini, ya Allah berilah hidayah dia taubatan nasuha. Gitu ya. Ojo kok terus wes pompongi corona nang dinteki ae wong kafir, wong munafik, aja ngono. Wong mati kabeh sampean nang donya dhewean lingak masinganan, masih ngiri dhewe, padha mati kabeh. Gurune yo gak enak lamen mlaku rono ya dhewean kan yo gak enak ya. Makanya jangan didoakan mati, tapi mintakan hidayah ya Bu. Kemudian teman-teman muslimin muslimat, mukminin mukminat, sampean doakan semoga semakin kuat iman dan takwanya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah tugas hidup kami ya Allah sebagai ibadah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah tujuan hidup kami untuk menggapai ridho-Mu. Ya Allah, jadikanlah fungsi hidup kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah yang cinta hikmah. Ya Allah, takdirkan kami untuk beristiqomah di dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran ini. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mencintai Al-Quran dan Al-Hadis, karena itu pusaka kami. Ya Allah, bangsa kami sedang diuji oleh-Mu ya Allah. Berilah kekuatan kepada bangsa kami supaya terhindar dari corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal musyrikin.
Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.